Oke, kita mulai ceritanya ya. Oke, dari mana Jo? Oke, jadi sebenarnya Boleh nih dikenalin dulu nih tokoh karakternya nih. tokoh karakternya ada Budi sama tunggu, sama Lisa. Budi sama Lisa. Oke. Nah, jadi ceritanya suatu hari Budi sama Lisa ini adalah seorang mahasiswa Mahasiswa mana? USC ya. USC, Universitas Sangat cuan. cuan itu dia teman-teman. Nah, jadi waktu itu ceritanya Budi dan Lisa ini merupakan teman saya ya, dua-duanya ya. Ya dibilang teman dekat enggak sih, sekedar teman aja, kenal gitu kan. Oke, terus? Nah, terus jadi ceritanya si Lisa ini adalah seorang anak yang asli tinggalnya itu bukan dari asli dekat dari universitas USC. ya, Serba cuan. Kok serba? Sangat cuan. cuan ini ya. Jadi dia di luar pulau lah ininya. Oke. Masih satu pulau cuma luar daerah, Betul. sangat jauh. Terus habis itu ternyata dia punya rumah di dekat daerah universitasnya. Oh, oke. Nah, Anak orang punya. orang punya. Terus si Budi ini teman gue dulu waktu pertama kali semester 1 sering main. Yang kebetulan gue kenalin ke si Lisa. Oke. Berkenalan lah saat itu. Nah, pada saat Lisa sudah tinggal di dekat dengan universitas, akhirnya si Budi samperin ke dia. Awalnya kenalan aja. Jadi teman ngobrol. Setelah jadi teman ngobrol, jadi teman curhat. Ternyata si Budi memikirkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Oh, oke. Suami istri. Itu terlalu serius. Ini masih jenjang lanjutan, berarti bukan jenjang serius, jenjang lanjutan. Tunangan. Enggak, Jangan dilanjutin. Joknya jangan dilanjutin. udah. Kalau nggak lucu jangan dilanjutin, diam aja. Jangan dilanjutin. Udah nggak apa-apa. Buat gue itu ngakak anjir. Lanjut. Oke, habis itu lanjut lagi. Makanya intinya mereka berpacaran lah. Nah, selama pacaran itu mungkin menurut gua mereka tipikal pacaran yang apa ya, jelek-jelek bagus lah. Oke. Jeleknya tuh mungkin kayak mereka berdua tuh benar-benar sangat menginginkan punya waktu selalu bersama terus setiap hari. Jadi si Budi ini harus menyesuaikan mau ngambil kelasnya sama kayak Lisa. Biar bisa barengan terus kelasnya. Kelasnya sekelas, bisa satu kelompok, bisa pergi bareng ke kampus gitu-gitulah. Nah, udah dapat kelas yang semuanya sama. Terus pokoknya di tengah jalan nih yang gue tahu mereka tuh kayak mulai malas-malasan kuliah. Nah, terus kebetulan si Budi ini juga ternyata dia ini bukan asli orang yang dekat dari kampus. Jadi dia tuh mungkin tinggalnya sekitar 50 kilo dari kampus lah, 50 atau 60 kilo dari kampus. Jadi dia bawa mobil setiap hari tuh harus bolak-balik ke tempat si ceweknya ini, si Lisa, yang notabene dia dekat kampus. Nah, yang pasti kalau misalkan mau ke kampus kan dia harus jemput pacarnya dulu dong. Oke. Jadi dia bener-bener setiap hari harus ke pacarnya dulu, bolak-balik. Nanti malamnya pulang ke rumah, paginya balik lagi gitu. Minum dulu. ASMR. Oke, lanjut lagi. Minumnya nggak disponsorin ya? Iya, dari sponsor. Karena dari suara doang. Iya. Tidak ada video. Aduh. Nggak ada videonya jadi ya. Lain kali ya guys. Lain kali ini masih coba-coba sih guys. Nah, begitu lanjut lagi. Si mereka berdua ini hubungannya mulai jelek gara-gara ternyata setelah gue dengar ceritanya si Lisa ini hypersex. Jadi dia Bisa dielaborasikan lagi Pak? Hypersex itu apa? hypersex itu merupakan suatu perilaku yang dimana dia sangat menginginkan seks di hidupnya. Atau bisa dibilang dia Kecanduan. ya, bisa dibilang kecanduan seks. Benar. Mungkin ada banyak tipe kecanduan seks sih. Cuman kalau orang udah bilang hypersex berarti dia bisa melakukan itu setiap hari
atau enggak dia bisa melakukan itu satu hari lebih dari sekali. Itu hypersex. Wow. Gitu. Wow. Dan mungkin buat orang itu sangat wajar kalau tiba-tiba dia sama pasangannya ngobrol tentang seks dimanapun mereka berada. Dan mungkin bisa juga mereka berdua melakukan seks di tempat-tempat yang mungkin toilet kampus. Nah itu saya tidak tahu. Karena dari ceritanya mereka hanya bermain di rumah si pacarnya ini aja, si Lisa. Waduh. Dan berarti rumahnya kosong terus. Jadi Lisa ini tinggal sendiri. Aduh. Di rumahnya. Tidak ada yang mengecek ya. Lisa ini tinggal sendiri di rumahnya. Orang tuanya Lisa itu berada di jangkauan yang jauh di luar daerah. Rumahnya ini jadi rumah milik kokonya yang memang nggak ditempatin. Waduh, itu kalau mereka kayak gitu, misal setiap hari buat video terus ditayangin di production house, Bisa. laris lu. Bisa. Ini kalau Maaf ya guys, maaf bercanda, maaf. ini kalau buat platform sekarang tuh namanya OnlyFans. Ini kalau mereka bikin OnlyFans dari dulu udah kaya. Iya benar-benar. Subscribernya banyak ya. Cuman nggak dari dulu ya. Nah, mungkin mereka kurang inilah. Oke, terus. Terus habis itu kuliahnya mereka mulai belang-bentong gara-gara si Lisa ini mungkin memang nggak terlalu semangat kuliah kalau dilihat. Si Budi juga ngikutin ceweknya. Aduh. Lisanya nggak kuliah, Budinya juga nggak kuliah. Jadi mereka banyak kelas yang nggak lolos karena absennya banyak banget. Aduh. Ada satu kelas gue dengar dari si Budi, dia absennya 6. Jadi kayak dia cuma masuk seminggu pertama kayak 1 bulan pertama dia masuk, sisanya udah kuliah. Padahal maksimal cuma 3 ya, dan itu pun 14 minggu. Nah, berarti ya setengahnya lah ya, udah mau setengahnya. Absennya 6. Nah, terus sudah hubungan mereka mulai nggak jelas. Nah, ceweknya mulai malas kuliah, cowoknya ngikutin si ceweknya berperilaku hypersex yang menyebabkan cowoknya juga keikutan. Mungkin cowoknya tahu kalau itu hal yang salah, bagusnya gitu. Tapi ya namanya udah bucin, sama-sama mempunyai birahian, sama manusia. Begitu. Rumah kosong jadikan tempat. Iya. Oh, hantunya yang di rumah itu seneng banget tuh. Ada terus. Terus. Udah habis itu. Pokoknya mereka kuliahnya udah nggak sehat. Keluarga si cewek dan keluarga si cowok ini, keluarga si Budi sama Lisa, kayak setiap masing-masing dari keluarga mereka tuh kayak udah nggak gitu kalau kuliahnya udah jelek, udah belang-bentong, udah nggak bener gitu kan. Nah, ini dari persepsinya si Budi, karena gue dapet cerita dari si Budi doang. Jadi ceritanya si Budi ini cerita sama gue. Nah, si Budi bilang kalau misalkan kuliahnya dia hancur gara-gara si Lisa. Lisa paksa-paksa dia buat setiap hari ngewe. Terus akhirnya ya mungkin dia juga terpincut, jadinya tidak memikirkan ceweknya. Terus ada beberapa hal yang mungkin kayak dia nggak suka dari pacarnya ini gara-gara dua-duanya sama-sama orang kaya. Cuman kalau dari cerita si Budi, katanya Lisa ini kurang open sama keluarganya. Kurang banyak cerita mengenai si Budi ke keluarganya. Oke. Jadi dia agak kayak gimana gitu ya. Padahal si Budi ini deket sama keluarga si cewek. Jadi satu ketika si cewek ini udah kenalin Budi ke keluarganya. Nah, si Budi udah dikenalin keluarganya, si Budinya oke. Nah, ternyata si cewek ini kadang-kadang suka kurang cerita gitu kalau misalkan orang tuanya nanya kabar si Budi kayak gimana. Biasa aja. Iya, mungkin gitu. Nah, terus gue lupa ceritanya gimana, tapi ada satu ketika pokoknya ada miskom antara si cewek sama si keluarganya. Jadi waktu itu si keluarganya mungkin nanya ke si cewek kalau misalkan Budi ini kabarnya baik atau enggak, atau ada cerita apa gitu, pokoknya intinya miskom. Jadi si Budi cerita ke keluarga si cewek lain sama si cewek cerita ke Budi, cerita ke keluarganya. Nah, itu gue lupa ceritanya apa, tapi pokoknya ada sempat miskom kayak gitu kan. Itu yang membuat jadi si keluarganya si cewek sempat kayak kesel. Kok beda? Kok beda ceritanya dari si Budi sama dari si cewek, padahal keluarganya dia tuh sangat terbuka banget. Gitu. Sampai si Budi aja udah diajak ke nikahannya kakaknya si cewek. Anjir. Udah sedekat itu.
lanjut tuh sebenarnya kalau ini. Kalau mereka bener bisa. Iya terus bisa nih. sampai kayak yang lu bilang tadi, Iya. bisa ke jokes yang pertama. Mm-mm. Tadi apa ya Kak? Lupa. Serius. Oh, suami istri. Hmm. Tenang dulu lah. Udah sampai ke ketemu bapaknya. Tuh. Nah, udahlah. Kuliahnya bilang mentong. Akhirnya si bapaknya si Budi bilang, udah putusin aja cewekmu itu udah gak jelas. Kamu kuliah jadi belangontong, hidupmu jadi berantakan, ngerasain dia doang, uangmu habis. Buat bensin mobil pulang pergi dia gak pernah ganti. Oh, nggak pernah ganti? Ada. Sama-sama kaya loh. Ya mungkin namanya pride-nya cowok ya. Nggak enak. Oke. Kalau kita mah split bill. Ya kalau kita mungkin split bill Kita lah. kan Menengah. Menengahnya itu menengah. menangis. Menangis. Menangis ya. Dah. Nah terus habis itu ceritalah si Budi ke keluarga ceweknya. Kalau ceweknya ini ya kuliahnya berantakan. Wah, pokoknya si Budi ceritalah ke keluarga si cewek. Yang hypersex diceritain deh. Nah itu aku kurang tahu. Itu kayaknya enggak sih. Tapi enggak tahu juga. Jadi pada intinya keluarga si cewek minta maaf sama si Budi terkait dengan kelakuan si Lisa ini, si ceweknya. Nah udah, keluarga minta maaf tapi ya sama-sama bingung dong ya. Ya udah terlanjur. Urusin sendiri dia masalahnya jadinya. Ya kuliahnya si Budi nggak lanjut, kuliahnya si cewek jadi nggak lanjut. Sama-sama gitu. rusak. Rusak. Akhirnya si keluarga si cewek narik si Lisa ini dari yang tadi di rumah kokonya itu Ke tempat asalnya. Gitu ceritanya. Jadi dia berhenti kuliah karena keluarganya yang tarik dia. Kalau si Budi? Si Budinya berhenti kuliah tapi masih suka main sama anak-anak kampus. Oh, tapi dia sekarang kerja. Apa gimana? Kalau dibilang bapaknya orang kaya juga sih, jadi menurut gue dia cuma main-main doang, gak pernah kerja. Benar, itu yang gue lihat di story. Oke. Karena si Budi ini kebetulan anak mobil juga. Main-main. Jadi main mobil terus. Ya begitu. Oh, ceritanya ending di situ ya. Jadi intinya adalah apa lo? Intinya adalah kalau punya rumah jangan kosong-kosong amat. Terus kalau jadi hantu cari rumah kosong yang setidaknya dirawat. Benar. Kan nonton tiap hari. Benar. Bisa peluangnya nonton tiap hari kan gede. Enggak, minimal kalau jadi hantu cari rumah yang biasa dipakai buat kayak gitu-gituan. Betul. Jadi jadi hantu pun kita seneng. Betul. Jadi hantu juga happy. Terus apa? Yang bener dong. Yang bener dong. Ngomong ngawur nih. Ngomong tadi namanya Amanannya apa? Aman dari story ini. Moral of the story. moral yang serius nih berarti ya. Sebenarnya pokoknya pakailah hubunganmu buat hal-hal yang positif. Terus pakailah hubunganmu buat hal-hal yang membangun. Gitu ya. Membangun itu cuma nggak harus membangun cinta, tapi juga membangun karakter, relasi, mental, dan keluarga. Uang bersama. Itu dia. Uang dulu ya, baru nanti membangun keluarga. Asik. Betul. Tepuk tangan. Oke, sudah berapa menit? Oke, saya tahu passwordnya. Ternyata sudah sampai 15 menit. Oke, penutupan mungkin. Terima kasih teman-teman buat yang udah denger cerita apa ya? Kita namanya apa? Cerita kampus. Cerita kampus boleh. Cerita kampus aja ya. Cerita iseng kampus. boleh, itu bukan iseng sih, karena itu Cerita kampus aja ya. Ya. Cerita kampus. Terus ya udah sih itu aja sih. Semoga kalian have a good day. Kopi dong. Sampai diabetes. Asik. Ya sih. Oke, udah deh. Bye. Terima kasih.